Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua pemirsa Express Malam pada hari ini. Ya, kita berada di posisi di Kota Nganjuk, di Kota Bayu, Kota Angin. Persisnya saya bersama teman-teman kru, bersama kameraman berada di puncak Gunung Wilis. Mungkin bisa juga dilihat, ini termasuk lereng Gunung Wilis. Yang sekarang Gunung Wilis, dan kita bersama kru kameramen sudah mencapai titik yang kita tuju. Di siang hari ini saya juga bersama kru melihat situasi pendeteksi sesuatu hal apa yang terjadi di lokasi ini. Ternyata setelah saya jerih payah berbelok-belok jalan dari kota menuju ke Gunung Wilis, ternyata sangat melelahkan. Jalan-jalan yang terjal penuh dengan penghijauan dari tumbuh-tumbuhan dari para petani masyarakat, ya, menyelimuti posisi yang saya tuju bersama teman-teman. Untuk itu Express Malam ya, akan mencoba mencari sesuatu yang ada di lokasi yang saya tuju bersama teman-teman. Ini saya coba memperlihatkan situasi yang kita tuju. Ini di lokasi lereng Gunung Wilis, tepatnya di makom tua, ya, di makom yang tepatnya di tengah hutan. Jarak antara masyarakat dengan makom di sini kurang lebih 3-4 kilo. Saya harus menuju. Untuk itu di tengah hutan, di tengah pertanian masyarakat, ternyata masih ada makom tua. Ini terbukti ini sebuah musola yang pernah dibangun oleh masyarakat untuk tempat singgah, mungkin untuk ibadah. Ya. Mungkin hanya musola karena ini mungkin lama tidak terhuni, lama tidak terpakai sehingga agak berantakan. Ya. Jadi sebenarnya masih bagus ya. Kalau kita rawat, kita sebenarnya kita masih ternyata mungkin masyarakat di sini mungkin takut atau bagaimana juga tidak tahu. Ya, kelihatannya di sini musola ini masih dari bentuk lantai-lantainya, dari dinding-dinding juga ya, berserakan. Ya. Kita coba menuju ke dalam, teman-teman. Kita menuju ke dalam melihat situasi. Ya. Kemudian dari tempat imaman, ya, dari tempat makmum yang tempat kita beribadah, ternyata keadaannya seperti ini. Tidak terurus atau terurai-berai. Mungkin tidak ada masyarakat yang sering berkunjung atau membersihkan. Mungkin tidak tahu persis, ya, tidak tahu persis apa yang sebenarnya dan siapa yang makom ditua di sini di tengah hutan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, mungkin berabad berada di sini. Sehingga mungkin ada masyarakat yang pernah singgah tinggal atau berziarah ke makom tua ini, dia mungkin meminta kepada Allah, dengan jalan ke makom tua ini dia berhasil, sehingga dia berhasil, kepercayaan dia sempat membangun musola. Saya tadi sempat bertanya dengan masyarakat, sempat membangun musola. Nah, sebenarnya kalau kita lihat musola ini juga bagus, lumayan juga, mungkin tidak terawatnya sehingga terurai, ya. Tidak sering untuk beribadah, ya. Sehingga terurai seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin masyarakat tadi saya sudah ketemu masyarakat, tokoh masyarakat atau masyarakat sendiri, saya bertanya juga tidak tahu, ya. Tidak tahu persis di makom tua ini. Saya bertanya ya sebagian besar ada yang tahu. Untuk itu saya tadi bercerita bahwa musola ini dibangun oleh masyarakat dari kota Kediri yang pernah singgah di sini, sehingga dia mencapai keberhasilan meminta kepada Allah dengan jalan pelantar leluhur yang ada di sini, ya, sehingga beriktikaf untuk membangun musola. Akhirnya seperti ini. Sebenarnya dibangun sudah bagus, tapi ternyata keadaan seperti ini. Menyayangkan, ya. Kita menyayangkan tempat ibadah. Seorang-orang yang ingin bermusafir, mohon maaf dengan Express Malam yang melihat channel kita di Express Malam, ya,
Mungkin kalau melihat di sini silahkan ya, atau orang bermusafir diarahkan ya, coba mungkin di sini bisa tinggal di sini ya, untuk memelihara musola yang ada di sini. Untuk itu Express Malam ya, untuk YouTube kita ya, teman-teman ya. Ayo kita menuju makom tua yang ada di samping musola ini. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada teman-teman dari kru Express Malam ya, sudah menunggu, tidak sabar dia dengan apa yang ada di sini. Mungkin di sini juga ada terlihat ada 3 makom. Ini yang makom yang besar, makom yang agak kecil, dan yang agak kecil. Sebenarnya ini siapa, tokoh dari mana, ulama dari mana, juga belum tahu persis. Insya Allah nanti kita menguak sebenarnya siapa yang ada di sini. Sampai dimakomkan, dipersiapkan di tengah hutan seperti ini. Dan sudah kurang lebih berapa abad, berapa tahun ada di sini. Nah, kameramen coba lihat. Sehingga kalau dibaca makom di sini, sebagai saksi aja, orang Jawa menimbulkan patok atau maisan. Patok yang di sini ini melambangkan bahwa patok ini zaman kerajaan, bukan abad-abad yang baru, abad sekarang ya. Kalau dilihat ini, patok begitu bagusnya, ya, begitu terukir dengan bagus. Ini kalau dibaca ini zaman kerajaan, zaman kerajaan yang dahulu, sehingga orang yang tinggal di Pasarean ini adalah orang lama, orang kuno, orang abad zaman dahulu. Sehingga tiga-tiganya terwujud dengan saksi atau makom atau patok dengan begitu bagusnya. Semuanya hampir sama, bagus semua. Ini adalah orang lama. Dan sebenarnya kenapa dari sini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil? Kita juga belum tahu juga karena kita belum membaca atau menguak isi-isi yang ada di sini. Ya, teman-teman semua. Mungkin dari seluruh Nusantara, khususnya di Kota Nganjuk, yang belum tahu yang ada di makom ini, silahkan berkunjung, silahkan melihat dari channel saya di Express Malam ya, bersama teman-teman ya, bersama teman nanti kita membaca, bukan dari saya Express Malam dari Pondok Kening sok pinter sok pandai menggurui orang-orang yang melihat atau memirsa saya, tidak, tapi hanya adu pengalaman, mencari pengalaman saja siapa sebenarnya yang ada. Untuk itu kita melanjutkan selanjutnya yang sebenarnya penghuni yang pertama kali yang disebut dengan namanya di sini siapa sebenarnya saya sudah belum tahu juga. Itu kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya ke makom yang selanjutnya. Ya. Makom yang disebut-sebut oleh semua masyarakat yang ada di Kota Nganjuk. Makanya tadi saya juga membawa kru banyak ya, dari teman-teman kru ya, kameraman ini adalah kru dari Kota Nganjuk juga, sebagai ketua dari Pondok Klenting Kota Nganjuk juga mengikuti, dari semua teman-teman dari rombongan kru Express Malam juga mengikuti, mencari pengalaman jejak-jejak makom tua yang ada di tengah hutan, posisinya di lereng Gunung Wilis di sini. Untuk itu teman-teman ya, kita coba melihat ya, makom-makom yang sering diziarahi oleh semua orang yang tahu makom yang tengah hutan lereng Gunung Wilis ini, sehingga banyak yang berziarah. Contohnya banyak berziarah kenapa? Nah, di sini terbukti di sini ada karpet yang masih bagus. Nah, di sini masih ada bunga-bunga yang masih segar, kelihatannya sebagai saksi-saksi patok ini juga bagus. Kalau bisa dibaca di seorang dalam itu seorang tersohor ya, mungkin bisa orang lama zaman kerajaan. Ini juga terpampang ya, patok-patok yang begitu bagus. Mungkin orangnya juga punya pamor, orang Jawa bilang punya pamor, punya derajat, punya pangkat pada zaman dahulu. Sehingga mungkin dia dibesarkan, dikebumikan di tengah hutan, mungkin supaya tidak terlihat atau tercium dengan hewan-hewan yang buas. Mungkin seperti itu. Makanya nanti kita menguak sebentar sebenarnya eyangnya siapa ya. Makom zaman abad keberapa, nanti kita kuak bersama-sama dengan kru Express Malam ya. Untuk terima kasih ya teman-teman semua ya. Dan nanti lihat selanjutnya ya. Untuk kameramen ya sebentar
kita break, ya. Kita ada sesuatu sebelumnya kita berdoa supaya dalam keadaan di sini kita dalam keadaan aman, dalam keadaan lindungan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Terima kasih untuk Asma Malam. Jangan lupa ya, kalau ingin tahu selanjutnya kepada SPS Malam, jangan lupa ada gambar lonceng, silahkan tombol atau SPS Malam, like atau komen ada di SPS Malam untuk yang ada di sini ya, yang ada di sini bisa dibaca selanjutnya supaya kita mencari pengalaman selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama SPS Malam, kru dari kameramen bersama kru Pondok Penting ya. Kita melanjutkan sesi yang kedua. Kita sudah sebentar membaca isi yang ada di makam tua yang di lereng Gunung Wilis. Ini tadi coba kita membutuhkan kameramen, ini melihat dari kru saya, kru kita yang ada di SPS Malam ya. Kita membawa kru dan sekarang sudah berdoa di depan persis makom yang ada di sini. Mungkin tadi saya juga bertanya kepada masyarakat bahwa makom yang tua di sini dia menyebut nama, bisa menyebut nama, namanya Eyang Kyai Tunggul Manik. Eyang Kyai Tunggul Manik yang ada di persisnya, yang saksi-saksi dengan dilingkari dengan lilitan kain kuning ini, ternyata dia bernama Eyang Kyai Tunggul Manik di sini ya. Dari masyarakat semua yang ada di sini mempercayai bahwa ini namanya Eyang Kyai Tunggul Manik. Dia sebenarnya di sini tugasnya apa sudah belum tahu juga, makanya nanti kita menguak sebentar sebenarnya siapa, tugas apa sampai ada di sini, sehingga dia bisa dibuatkan rumah yang agak lumayan bagus dengan masyarakat mungkin jangan percaya dengan Eyang Tunggul Manik di sini, sehingga dibuatkan dengan rumah yang agak mewah. Coba kameramen kita melihat rumah yang penuh dengan mahkota di atasnya. Di sini ada mahkota. Berarti kalau dibuatkan mahkota, dia itu bukan orang sembarang yang dahulunya. Dia buatkan mahkota. Bahkan dia di makomnya dia ada sebuah payung bertingkat 3 dengan berwarna kuning ini. Ini dia lambang-lambang dia semuanya. Ini teman-teman lagi melakukan berdoa dan coba kameramen kita melangkah ke sini, kita melihat itu indahnya Gunung Wilis. Begitu indahnya Gunung Wilis kalau kita pandang dari posisi samping sebelah kanan dari yang ada di sini, coba kelihatannya indah ya. Dari tanaman yang hijau, padahal kita bermusim kemarau tapi dengan keadaan hijau betul, begitu indahnya ya. Coba kita membaca, kameramen coba kita tunjukkan. Saya yang lebih heran lagi, di tengah hutan seperti ini namanya yang ada di sini makomnya, dan dari masyarakat jauh sekali 2-3 kilo. Ternyata di dekat ini kurang lebih ada 200 meter ada penghuni rumah satu. Kita tidak tahu persis rumah satu yang berada di hutan. Kita juga membayangkan bagaimana kalau malam, apa penerangannya. Kita sempat bertanya pada hati kita bersama kru. Coba kita nanti mau ke sana tapi jauh. Coba kita di zoom, kameramen di zoom rumah itu, kelihatannya penghuni masyarakat di sana. Kelihatannya ada asap itu berarti ada orangnya.
pembakaran sampah-sampah dan sebagainya. Kelihatannya bagus betul ya. Dia penghuni di depan di tengah hutan di lereng Gunung Manggis, termasuk tidak jauh dari eyang yang ada di sini ya. Kita jadi juga bertanya, mungkin kita nanti bisa dilanjutkan kepada namanya sumber manik. Sumber manik itu sebagai sumber air ya, yang mungkin dahulunya yang membuatkan dengan eyang Tunggul Manik di sini mungkin ya. Kita juga tidak tahu persis. Makanya kita teman-teman sudah bermediumisasi ya, dia bermediumisasi dengan eyang di sini. Kita nanti bisa bertanya ya, yang ada di sini. Karena kita juga selama kita berusaha di lereng Gunung Leuwi di Kota Nganjuk baru pertama kali ini kita maksudnya baru pertama kali kita mendengar posisi makom tua yang ada di hutan. Ternyata masyarakat mengatakan ini pepunden kampung ini. Tapi tidak semua orang bisa masuk di sini. Ya mungkin takut dan sebagainya, tidak tahu juga. Tapi ternyata di sekeliling makom ini banyak tanaman-tanaman jagung yang begitu bagus, begitu hijau, dipelihara oleh masyarakat. Dan ini adalah tanah-tanah masyarakat dengan hijau, mungkin dengan air yang mengalir enak walaupun musim kemarau. Coba kita nanti teman-teman kameraman kita mendekat, kita juga itu berdoa semoga yang ada di sini ya, mengizinkan kita untuk berkomunikasi dengan yang di sini ya, bersama kru Express Malam. Nanti sebelumnya kita lanjutkan pada mediumisasi ya. Jangan lupa teman-teman pemirsa semua dan semua rombongan saya yang melihat kita Express Malam bersama kru, jangan lupa di samping itu ada gambar lonceng ya. Bisa kalau mau bisa ditombol, kalau enggak juga enggak bermasalah ya. Itu ada di sebelah kiri ada tombol lonceng, bisa ditombol ya. Mungkin juga doanya dan minta bantuan semoga Express Malam bisa berlimpah untuk melanjutkan ya, yang selanjutnya lanjut bagaimana Express Malam itu ya. Bagi teman-teman Pondok Kelenteng, Pondok Sabillah ya, jangan lupa tetap di like, komen, tombol lonceng yang ada di situ ya, biar kita mencari kebersamaan ya. Ini kelihatannya ya, kru Express Malam ya, sudah ya, bermediumisasi. Mungkin ada eyang di sini ya. Kita nanti bisa bertanya ya, sudah berapa abad, berapa tahun, ada apa, dan kedatangan kita ya, mohon untuk semoga diizinkan ya. Terima kasih ya, kita mencoba malam eyang sumber manik. Eyang sumber manik wonten mriku. Panjenengan wonten mriki tengah wono niku pun pinten atus tahun menika ya, napa pinten abad menika? Nggih. Sampun dangu sanget. Nggih. Kok saged wonten wono menika wonten napa? Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih. Nggih, lah ingkang dipun pastani sumber manik nika sumbere nika kados punapa eyang ingkang ngreksa rumiyin ingkang damel yang? Nggih. Lah sing pesarian nomor 3 niku sejatosipun sinten yang? Nggih. Nggih. Abdi tapi ingkang reksa mawon wonten mriki nggih. Mboten abdi dalem ingkang tasih kaprentah wonten saking Kediri mboten nggih. Dadi ingkang reksa jenengan wonten mriki rumiyin ngoten nggih. 3 menika nggih. Menika kajuluk sinten yang menika? Setunggal-setunggale menika. Nggih, nggih.
Namung tetenger mawon. Dados sejatosipun mboten wonten mriku namung bali kersane Gusti wonten papan panggenanipun nggih. Namung tetenger nek abdine jenengan riyen wonten 3 wonten mriku nggih. Oh. Jenengan wonten mriki niki taun jaman kerajaan apa, Mbah? Eyang. Tahun Majapahit, kerajaan Majapahit. Sampun dangu sanget. Tapi jenengan rumen manggen mungkin mboten saged kawujud kados sae mangkaten to nggih. Namung biasa ngoten nggih. Dadi nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih. Nggih, matur suwun sanget yang sumber manik tansah rawuh sekedhap. Nggih. Nggih, pram. Nggih, nggih yang sumber manik sedaya ingkang rawuh menika putra wayah saking Eyang Wali Adil saking Ki Ageng Ngaliman. Nggih. Saking Pondok Penting menika putra wayah Pangeran Arum Panji Kusumo saking tlatah lerengipun Gunung Wilis. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih ngestakaken nyuwun dongak pangestunipun jenengan nggih. Mugi-mugi kula sak kanca rombongan sedaya sowan wonten mriki kondur dalam keadaan sehat walafiat. Nggih. 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 Nggih ya. Ini tadi mediumisasi ya, sudah mencoba untuk bermediumisasi yang berada di makom tua yang di lereng Gunung Wilis ini. Ya, kalau kita cuplek makna dari mediumisasi tadi yaitu sekilas ya, tidak bisa terbaca dengan jelas mungkin karena eyangnya sudah begitu tua betul. Ternyata eyang yang ada di sini itu yang sumber manik, jadi mengatakan eyang sumber manik ternyata dia itu perjalanan ya dari kota Kediri, sebenarnya dia dari kota Kediri bisa disebut dari sebenarnya bukan Mojopahit ya, dia dari Brawijaya juga bisa bukan Mojopahit juga, dia perjalanan dari kota Kediri menyelinap di kota Nganjuk, persisnya ada di sini dan dulunya tidak semewah ini ya, dia ada sebagai saksi, dia sebagai dikasih batu aja. Dan dikasih batu aja sehingga yang membesarkan membuat bagus ini adalah orang-orang yang di sekeliling di sini yang mungkin dia berdoa di sini merasa berhasil sehingga dia mampu untuk mendirikan sebuah rumah dari sini. Dan dia tadi sempat bercerita juga ya, eyangnya di sini bahwa ketiganya dari makom saksi yang ada di sebelah tadi itu adalah sebagai abdi-abdi dalam yang dulu pernah mengikuti jejak-jejak beliau ya. Sehingga di dalam bumi atau maesan saksi di situ sebenarnya tidak ada orangnya atau jasadnya tidak ada, dia sebagai saksi saja ya. Disaksi sebagai simbol bahwa dulu dia sudah mengikuti dia, makanya dia dibuatkan saksi ada di sini ya. Nah itu mungkin dengan manusia mungkin yang lebih paham juga ya, dia dibuatkan saksi dengan tingkatan sebagai abdi dalam. Mungkin abdi dalam ada 3 tadi. Ya sedangkan ada di sini eyangnya ada di sini sendiri. Tadi sempat bercerita bahwa dia adalah sudah berpuluh-puluh abad ya. Berpuluh abad dia di sini ya. Mungkin dulunya juga tidak ada orang yang tahu persis ya. Dan tahu persis kehadiran eyang-eyang di sini. Mungkin tahunya hanya beberapa tahun ini aja. Belum begitu lama betul sebenarnya. Cuma yang dinamakan di lokasi kampung di sini dia dikatakan dengan bahasa sumber manik karena dia ada sumbernya ya. Dia ada sumbernya ada di sebelah ya. Itu ada sebuah rumah kecil, nanti bisa membaca sumber-sumber yang ada di situ ya. Sumber situ. Sehingga tadi saya juga mencuplek dari kru mediumisasi yang ada di sini ya. Ternyata eyangnya kalau diajak berbicara atau ngobrol juga enak juga. Dia merasa gemetar karena apa? Mungkin usia. Ya.
usia berabad-abad tahun ya. Itu saja teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol bersama kru atau bersama mediumisasi ada di sini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya juga mohon maaf, dan kita nanti bisa lanjut ya. Ada di samping, ada di sumbernya ya, dikatakan sumber manik, airnya bagaimana. Dan tadi Eyang juga mengizinkan apabila kita nanti pergi dari sini bisa mengambil air yang ada di sumber mata air sumber sana, bisa mengambil apa sebagai saksi di sini, ibaratnya untuk kenang-kenangan kita pulang bahwa kita sudah pernah di sini. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut yang selanjutnya, ada apa di belakang kita selanjutnya, makanya di sebelah kiri ada tombol lonceng, silahkan minta ditombol ya, atau di subscribe biar nanti tahu selanjutnya acara yang bagaimana. Kita lihat bersama. Terima kasih untuk teman-teman kamerawan bersama kru.